Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 dengan materi 9 dengan judul Perkembangan Fisik dan Psikomotorik peserta didik dalam pembelajaran serta analisis generasi sekarang. Sebelum kami memasuki dan menjelaskan materi tersebut, ada baiknya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Inya Yuzi Kirani dengan NIM A1A1221101 dan teman saya Desi Nurtiana Sianturi dengan NIM A1A1 22025. Baiklah, kami akan memulai menjelaskan materi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Ada yang tahu nggak sih apa itu pemahaman tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik? Pemahaman tentang perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik sangatlah penting dalam pembelajaran karena kedua aspek ini berperan besar dalam proses belajar dan pencapaian akademik. Dengan memahami perkembangan ini, dalam konteks generasi sekarang, peserta didik dapat menciptakan metode pembelajaran yang relevan dan efektif, menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan aktivitas fisik untuk mendukung pertumbuhan optimal peserta didik di era digital. Yang selanjutnya yaitu perkembangan fisik dan psikomotorik pada peserta didik. Tahapan perkembangan fisik dari anak usia dini hingga remaja meliputi perubahan signifikan dalam pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik. Anak usia dini, usia 0 sampai 5 tahun, anak mulai mengembangkan keterampilan motorik kasar seperti berjalan dan berlari, dan motorik halus seperti menggenggam dan menggambar. Yang kedua yaitu anak usia dini 0 sampai 5 tahun. Anak mampu melakukan aktivitas fisik yang kompleks seperti bersepeda, berenang, dan menulis dengan baik. Anak usia dini 0 sampai 5 tahun, pada tahap ini keterampilan psikomotorik berkembang ke tingkat yang lebih kompleks dengan peningkatan dalam kecepatan, ketepatan, dan koordinasi gerakan. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik meliputi genetika, nutrisi, aktivitas fisik, lingkungan, dan kesehatan umum. Genetika menentukan potensi pertumbuhan, sementara nutrisi dan aktivitas fisik penting untuk mendukung perkembangan optimal. Lingkungan dan kesehatan juga berperan dalam memastikan anak tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu psikomotorik. Lingkungan, stimulasi dan kesempatan untuk bergerak memainkan peran penting. Selanjutnya yaitu nutrisi. Asupan gizi yang baik penting untuk mendukung perkembangan otot dan koordinasi. Selanjutnya latihan dan pengalaman. Latihan dan pengalaman ini rutin dan pengalaman memainkan peran kunci dalam penyempurnaan keterampilan psikomotorik. Dan selanjutnya yaitu pengaruh perkembangan fisik dan psikomotorik pada prestasi belajar. Yang pertama yaitu pengaruh perkembangan fisik. Pengaruh perkembangan fisik ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu energi dan konsentrasi. Energi dan konsentrasi ini kesehatan fisik yang baik mendukung energi dan fokus dalam belajar. Yang kedua yaitu aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini kegiatan fisik meningkatkan aliran darah ke otak, mampu konsentrasi dan mengurangi stres.
Yang kedua yaitu pengaruh psikomotorik. Pengaruh psikomotorik ini ada dua, yaitu yang pertama koordinasi mata sampai tangan. Koordinasi mata sampai tangan ini, keterampilan motorik harus mempengaruhi kemampuan menulis dan akademik lainnya. Yang kedua yaitu pemahaman konsep. Pemahaman konsep ini yang artinya aktivitas motorik membantu siswa memahami konsep abstrak dalam matematika dan sains. Metode pembelajaran harus sesuai dengan tahap perkembangan fisik dan psikomotorik. Keterampilan motorik yang baik dapat mendukung kemandirian dalam menyelesaikan tugas. Teori yang mendukung perkembangan fisik dan psikomotorik. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif anak terjadi dalam 4 tahap yang berbeda. Sensomotorik dalam 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 12 tahun ke atas. Teori perkembangan motorik Arnold Gesell. Gesell menekankan bahwa perkembangan motorik mengikuti pola perkembangan biologis yang bersifat universal dan berurutan. Dia mengidentifikasi tahapan perkembangan motorik kasar dan halus. Pendekatan pembelajaran yang mendukung perkembangan. Yang pertama, aktivitas fisik terpadu. Integrasikan aktivitas fisik dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya menggunakan permainan yang melibatkan gerakan fisik untuk mengajarkan konsep matematika atau sains. Yang kedua, ruang gerak dan aktivitas. Desain ruang kelas yang memungkinkan gerakan bebas, area seperti bermain atau ruang untuk aktivitas fisik. Yang ketiga, kegiatan motorik halus. Sediakan aktivitas yang melibatkan keterampilan motorik halus seperti menggambar, memotong dengan gunting, atau menggunakan alat tulis. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Gunakan proyek yang melibatkan manipulasi objek, eksperimen, dan aktivitas kreatif seperti membuat model atau presentasi. Yang kelima, penggunaan teknologi interaktif. Implementasikan aplikasi atau perangkat lunak yang memerlukan interaksi fisik seperti tablet dengan aktivitas gerakan atau permainan edukatif. Efektivitas pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk generasi milenial perlu mempertimbangkan karakteristik unik mereka, seperti keterampilan teknologi, kebutuhan akan keterlibatan aktif, dan preferensi untuk umpan balik cepat. Beberapa pendekatan pembelajaran yang sesuai adalah, yang pertama ada pembelajaran berbasis teknologi yang mengintegrasikan alat digital dan teknologi seperti platform e-learning, aplikasi edukasi, dan multimedia. Memanfaatkan kebiasaan mereka dengan teknologi menyediakan akses mudah ke materi pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek dan kegiatan praktis yang menggunakan proyek praktis dan studi kasus yang memungkinkan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam konteks nyata. Kesimpulan dari materi kami, perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik memainkan peran krusial dalam proses pembelajaran, karena keduanya mempengaruhi kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara efektif dalam aktivitas akademik. Perkembangan fisik termasuk pertumbuhan tubuh dan kemampuan motorik berkontribusi pada energi dan konsentrasi, sedangkan perkembangan psikomotorik yang melibatkan koordinasi antara pikiran gerakan penting untuk keterampilan seperti menulis dan menggambar. Untuk memaksimalkan potensi generasi ini, pendidik harus mengintegrasikan teknologi, menggunakan metode pembelajaran yang berbasis proyek
dan kolaboratif, serta memberikan umpan balik yang cepat dan teratur untuk menciptakan lingkungan belajar yang relevan dan efektif.